kelompok 4 akan menampilkan drama bahasa Indonesia yang berjudul Tangkuban Parahu. Saya Mita Nadifa berperan sebagai Dewi Surya dan Celen Wayunia. Saya Pauli berperan sebagai Dayang Sumbi. Saya Abdul Aziz berperan sebagai Sahyang Tunggal dan Sangkuriang. Saya Musfik Ahmad berperan sebagai Raja dan narator. Perkenalkan, nama saya Rizky berperan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Rehan berperan sebagai Menteri. Perkenalkan, nama saya Alvin berperan sebagai Dewa Chandra dan Tumang. Di dunia dewa terdapat dua dewa yang melakukan kesalahan, dan mereka pun diberikan hukuman oleh atasan mereka atas kesalahan yang mereka lakukan. Kita telah berbuat salah semula, kesalahan ini tak bisa dibilang. Apa yang kita bisa lakukan? Kalian akan turun ke bumi untuk menjadi dewa. Kau Dewa Chandra akan turun ke bumi untuk menjadi anjing yang bernama Tumbang, dan kau Dewi Surya kau akan turun ke bumi untuk menjadi Celen Wayunia. Apa ini dewa dan dewi terus bekerja sebagai hewan? Ya, Raja, mereka adalah Celen Wayunia dan si Tumang. Mereka menjalani hukuman di sini. Kesalahan ini benar-benar berat. Bagaimana menjalaninya? Kita tetap harus menjalani hukuman ini dengan baik. Beribu-ribu tahun setelahnya, terdapat suatu tempat bernama Parahyangan. Tempat itu dikuasai oleh raja dan ratu bernama Dayang Sumbi. Dia cantik, namun ia sangat manja. Pada suatu hari, ketika Dayang Sumbi sedang menenun, namun ada sedikit masalah dengan keadaannya. Kenapa kepalaku rasanya berat sekali dan tubuhku terasa lemas, dan kenapa aku menjatuhkan gitaranku berkali-kali. Karena sangat merasa kesal, Dayang Sumbi tidak sengaja mengucapkan sebuah sumpah. Siapa saja tolong aku bersumpah akan menikahi siapa saja yang mengambilkan pintaranku. Tiba-tiba datang seekor anjing bernama Tumang mengambil pintaran Dayang Sumbi. Tumang adalah anjing yang sakti. Mengapa malah seekor anjing mengambilkan pintaranku? Aku sudah bersumpah, maka mau tidak mau aku harus menikahi anjing itu. Dayang Sumbi dan Tumang pun hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak bernama Sangkuriang. Ia memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya. Bu, aku izin bermain keluar sebentar ya. Ya, tapi kamu hati-hati ya. Siap Bu, tenang saja, kan ada Tumang yang setia selalu menjagaku dan melindungiku. Ayo Tumang. Mengapa kamu tidak bisa menganggap Tumang sebagai ayahmu, nak? Pada suatu hari yang cerah, Dayang Sumbi menyuruh Tumang dan Sangkuriang untuk berburu ke hutan. Kamu ya, sebaiknya kamu pergi ke hutan untuk berburu. Karena kalau ini aku akan mengadakan pesta kecil-kecilan. Dan lupa juga untuk menjaga Tumang ya. Baik Bu. Ayo Tumang, kita pergi ke hutan untuk berburu. Sesampainya di hutan, Sebenarnya tempat ini yang baik untuk berburu. Ayo Tumang, kamu cari bawaan buruan kita. lama-kelamaan hari pun mulai larut. Namun mereka belum mendapatkan satupun hasil buruan. Duh, hari semakin gelap, tapi aku belum mendapatkan buanku satupun. Aku buru saja si Tumang sebagai gantinya. Bu, aku udah mendapatkan hasil buruanku. Wah, kamu hebat sekali, nah itu banget punya sepertimu. Dayang Sumbi tidak tahu itu adalah daging Tumang. Yang ia tahu itu adalah daging buruan Sangkuriang. Sesuai pesta, Dayang Sumbi teringat pada Tumang. Oh iya, kenapa dari tadi aku tidak melihat suamiku ya? Sangkuriang, apakah kamu melihat Tumang? Tidak Bu. Bagaimana bisa kamu tidak melihatnya? Kemarin kamu bersekolah bersamanya. Karena takut kepada ibunya, Sangkuriang pun mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya Bu, daging yang aku bawa bukanlah daging rusa, melainkan daging Tumang. Apa? Mengapa kamu membunuh ayah kandungmu sendiri? Kau telah membunuh ayah kandungmu. Karena tersulut emosi, Dayang Sumbi pun memukul Sangkuriang hingga pingsan. Dan akibat perbuatannya itu, Dayang Sumbi diusir dari istana. Setelah beberapa hari, Sangkuriang pun tersadar, tetapi masih ada pasukan di gunungnya. Aduh, kepalaku pening sekali. Oh iya, kemarin kan aku habis dipukul oleh ibuku. Maafkan Sangkuriang Bu, aku tidak ingin ibu kecewa, tapi aku akan menerima semua ini. Ini adalah restu darimu. Aku akan pergi mengembara. Setelah beberapa tahun Sangkuriang mengembara, ia bertemu dengan wanita cantik, namun itu ibunya. Dan ia pun langsung melamarnya. Wahai wanita cantik yang jelita, siapakah namamu? Nama saya Dayang Sumbi. Dayang Sumbi. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Sudahlah, itu tidak penting. Jika tidak ada orang lain, maka izinkan saya untuk pergi. Tunggu sebentar, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Maukah kamu menikah denganku? Dengan senang hati aku menerima lamarannya. Baiklah, terima kasih. Manusia.
3 hari sebelum hari pertunangan mereka, Sangkuriang dan Dayang Sumbi pun bertemu. Dan Dayang Sumbi tidak sengaja melihat bekas luka di kening Sangkuriang. Mau bukan berperilaku dalam persoalan pada dalam Sangkuriang. Dan mungkin aku hampir menjadi anakku sendiri. Aku harus mencari cara untuk membatalkan pertunangan ini. Ada apa dengan Sumbi? Sebenarnya kau sangat bisa. Sangkuriang, sebelum kau menunjukkanku, aku akan memberikan syarat untukmu. Apa syarat tersebut? Kau harus membuat bendungan untuk menutup seluruh kulit dan kau harus membuat perahu untuk menyusuri bendungan tersebut. Kau harus menyelesaikannya sebelum fajar menyingsing. Baiklah, akan kulakukan. Sangkuriang pun segera bekerja. Cintanya pada Dayang Sumbi sangat besar, sehingga dia berusaha keras untuk menyelesaikannya. Sangkuriang ingat bahwa dia dapat memanggil jin di kota yang didapat dari ayahnya. Jin-jin itu lalu mengerjakan yang diperintahkan Sangkuriang. Dengan tanah dan lumpur, mereka membuat bendungan itu. Setelah Dayang Sumbi berdoa, tiba-tiba matahari mulai terbit dan Dayang Sumbi dapat bernapas lega. Ayam berkokok saat melihat matahari terbit dan Sangkuriang pun menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Dayang Sumbi. Dayang Sumbi, kau telah menipuku. Tak usah masih setengah jam lagi fajar akan tiba. Maka saya tidak bermaksud untuk menipu kamu. Tapi kenapa? Aku sangat mencintaimu, tapi kau tidak ingin menerimanya. Itu karena kamu adalah anakku Sangkuriang. Aku melihat ada bekas luka di keningmu. Sangkuriang pun mengotot Dayang Sumbi dan mendorong perahu yang telah dibuatnya dalam keadaan terbalik. Sejak saat itu, tempat itu dinamakan sebagai Tangkuban Parahu. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.